Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Tentu lebih semangat bukan? Sebelum pembelajaran, kita berdoa dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Solih-solihah, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 pelajaran 5, sholat kewajibanku. Sholat merupakan tiang agama. Barang siapa menegakkan sholat berarti telah menegakkan agamanya. Barang siapa meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agamanya. Sholat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini merupakan urutan tata cara pelaksanaan sholat ya teman-teman. Ketika azan, kemudian ada keluarga datang ke masjid, kemudian melaksanakan sholat dan diakhiri dengan doa. Inti ibadah sholat. Sholat adalah doa. Sholat diartikan pula sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan sholat berarti menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa, memohon ampunan, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan ibadah yang diperhitungkan pertama kali setelah hari kiamat tiba. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apakah kamu sudah terbiasa melaksanakan sholat 5 waktu? Tentu kita harus melaksanakan sholat 5 waktu ya teman. Dimanakah kamu melaksanakan sholat 5 waktu? Kita bisa melaksanakan di rumah, tapi lebih bagus lagi kita melaksanakan di masjid ya teman-teman. Sholat kewajibanku. Kita bernyanyi ya teman-teman. Ayo kita sholat yang 5 waktu. Biar tak terlambat, lakukan tepat waktu. Siapa yang sholat, itulah bukti taat. Siapa tak sholat, rugilah di akhirat. Ayo kita sholat kewajibanku. Melakukan sholat, pengabdian diriku. Memohon ampunan dan selalu bertaubat. Pertama dihisab, yaitu tentang sholat. Kita harus sholat setiap hari ya teman-teman. Aku meyakini sholat merupakan tiang agama. Ya atau tidak teman-teman? Tentu iya ya teman-teman. Aku mengerjakan sholat sebagai bukti pengabdian diri kepada Allah. Tentu iya. Aku meyakini bahwa sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tentu iya teman-teman. Melaksanakan sholat, hatiku merasa tenang dan tentram. Tentu iya ya teman-teman. Melaksanakan sholat berarti memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu iya ya teman-teman. Melaksanakan sholat berarti banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu iya. Orang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agamanya. Tentu iya. Kata sholat artinya adalah doa ya teman-teman. Pengertian sholat itu apa ya? Serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan sholat berarti memohon apa teman-teman? Memohon ampunan ya teman-teman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat merupakan ibadah pertama kali yang diapakan teman-teman? Yang dihisab ya teman-teman pada hari kiamat. Tunjukkan contoh inti ibadah sholat dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Untuk memohon ampunan kepada Allah. Karena kita selalu bersyukur kepada Allah ya teman-teman. Apa yang kamu pelajari hari ini tentang sholat ya teman-teman? Bagaimana perasaanmu selama belajar? Tentu kita senang ya. Kita senang dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu telah mengetahui manfaat sholat sebagai kehidupan sehari-hari.
Apakah pendapatmu jika ada orang yang sholatnya rajin, tapi masih melakukan perbuatan tercela? Bagaimana tindakanmu? Mengingatkannya ya teman-teman, karena perbuatan tercela tidak disenangi Allah. Bagaimana perasaanmu jika telah melaksanakan sholat tepat waktu? Tentu senang ya teman-teman. Apa inti ibadah sholat menurutmu? Untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar, untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita selalu bersyukur kepada Allah. Hikmah sholat. Sholat akan memberikan hikmah bermanfaat jika dilaksanakan dengan sempurna, memenuhi syarat, rukun, khusyuk, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah sholat diantaranya sebagai berikut. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, disiplin waktu, hidup bersih, hidup tertib dan teratur, bersikap rendah hati, hidup damai dan menyebarkan keselamatan, hati menjadi tenang dan tentram, membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan, memelihara diri dari perbuatan dosa. Ini merupakan tata cara sholat ya. Berdiri tepat tegak menghadap kiblat, takbiratul ihram, meletakkan tangan di atas pusar atau dada, ruku sambil membaca Allahu Akbar, iktidal sambil membaca Sami Allahu liman hamidah, sujud sambil membaca Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud sambil membaca Allahu Akbar, duduk tasyahud awal sambil membaca Allahu Akbar, duduk tasyahud akhir sambil membaca Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam. Ya. Berilah tanda centang pada kolom yang tepat. Aku berusaha melaksanakan sholat tepat waktu. Kita harus selalu melaksanakan sholat 5 waktu ya teman-teman. Rajin sholat menjadi hidup bersih selalu. Sholat menjadi hidup selalu lebih teratur. Selalu ya teman-teman. Aku bersikap rendah hati terhadap setiap orang. Tentu selalu. Aku mendapat orang agar diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sering ya teman-teman. Aku rajin sholat dan takut melakukan dosa. Selalu ya teman-teman. Sesudah sholat hatiku merasa tenang. Tentu selalu ya teman. Aku senang sholat berjamaah. Tentu selalu ya teman-teman. Aku banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita harus sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat, aku dapat mendekatkan diri kepada Allah. Tentu selalu ya teman-teman. Pasangkan soal berada di sebelah kiri dengan jawaban yang ada di sebelah kanan berikut ini. Hidup bersih. Pasangannya adalah terbiasa menjaga hidup bersih. Hidup tertib dan teratur. Apa ya teman-teman? Nah, terbiasa menjaga hidup tertib dan teratur. Disiplin waktu. Tentu terbiasa menggunakan waktu secara disiplin. Takut karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin sholat selalu takut melakukan dosa. Hati menjadi tenang dan tentram. Nah, orang yang sholat hatinya tenang dan tentram. Kemudian membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. Sesama muslim selalu sholat berjamaah dan memiliki semangat persaudaraan. Apa yang kamu pelajari hari ini tentang sholat ya teman-teman? Bagaimana perasaanmu selama belajar? Tentu senang dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perasaanmu jika selesai melaksanakan sholat? Hati menjadi tentram. Begitu ya teman-teman. Pelajaran sudah selesai. Kita akhiri dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.